Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang sedang menonton video saya sekarang, ada yang pernah membeli antibiotik sendiri tidak di apotek? Jawab jujur ya. Kalau seandainya pernah, tulis di kolom komentar apa alasannya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya membeli antibiotik sendiri di apotek itu bisa saya katakan adalah hal yang berbahaya. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang antibiotik itu tidak bisa dibeli sembarangan. Dokter bisa-bisa aja nih. Ya, tujuannya biar orang berobat ke dokter dan keluar biaya. Enggak seperti itu ya teman-teman. Karena memang antibiotik itu adalah obat yang kegunaannya itu memang harus hati-hati. Harus tepat, harus pas. Nah, teman-teman memang berpikiran kalau seandainya minum obat itu untuk menyembuhkan penyakit. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman minum obatnya sembarangan tanpa resep dokter, ini akan merugikan teman-teman sendiri. Nah, saya cerita sedikit ya, karena ada obat-obatan tertentu yang memang boleh dibeli di apotek ya, yang boleh digunakan. Nah, misalkan saya kasih contoh ya, misalkan obat yang logonya seperti yang saya tunjuk seperti ini boleh ya dibeli di apotek. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas 6 bahaya membeli antibiotik tanpa resep dokter. Kenapa tidak boleh membeli antibiotik tanpa resep dokter? Nah, jadi teman-teman ya, penggunaan antibiotik itu harus jelas ya untuk digunakan dalam hal apa. Ya, jangan sembarang-sembarangan, jangan hanya iseng-iseng, jangan berdasarkan perkiraan. Karena gini teman-teman, tiap orang itu ya memang mungkin gejala sakitnya itu sama, tapi bisa saja penyebabnya berbeda. Misalkan penyebabnya karena virus ya, itu nggak bisa dikasih antibiotik. Kalau seandainya penyebabnya karena bakteri, ya bisa. Nah, jadi tiap orang itu harus sesuai dengan petunjuk dan anjuran dari dokter. Ya, karena beda-beda, tiap orang nggak bisa sama. Dan begitu juga penggunaan antibiotik tiap orang juga bisa beda-beda. Ya, tergantung dari jenis penyakitnya, ya sebabnya karena bakteri apa. Jadi teman-teman, ada beberapa bahaya yang bisa teman-teman dapatkan ketika menggunakan antibiotik tanpa resep dokter ataupun sembarangan. Yang pertama, penyakit malah bertambah parah. Nah, jadi teman-teman, ya penggunaan antibiotik itu memang harus benar-benar dengan izin dokter, ya sesuai dengan petunjuk dan anjuran dari dokter. Nah, kalau seandainya teman-teman menggunakan sendiri, ya yang ditakutkan pertama dosisnya nggak sesuai. Ya, anjuran dan petunjuknya kan nggak tahu, tujuan minum antibiotik itu nggak tahu untuk apa ya, hanya perkiraan ya, kalau sakit beli obat yang kemarin berobat, atau kalau sakit beli obat yang sama. Itu salah ya, itu adalah cara yang salah. Nah, misalkan gini teman-teman, kalau seandainya teman-teman sakit demam langsung dikasih antibiotik, ya ini bisa saja demamnya malah bertambah parah ya, nggak sembuh-sembuh ya, karena teman-teman nggak tahu mengkonsumsi antibiotik itu buat apa. Nah, jadi gitu gampangnya teman-teman ya. Jadi bukan menyembuhkan, malah nanti kondisi teman-teman makin memburuk ataupun kondisi penyakitnya bisa saja bertambah parah. Nah, jadi penting untuk menggunakan antibiotik tidak boleh sembarangan. Yang kedua, gangguan pencernaan. Nah, teman-teman, memang antibiotik itu untuk membunuh bakteri. Kalau seandainya teman-teman menggunakan antibiotik sembarangan, apalagi dalam jangka waktu yang lama, ya dosisnya juga nggak tepat, nggak sesuai. Nah, ini malah nanti akan membuat teman-teman pencernaannya terganggu. Karena apa? Karena di tubuh kita, ya termasuk di sistem pencernaan, terutama di sistem pencernaan, ya itu ada bakteri baik. Nah, bakteri baik kalau seandainya teman-teman menggunakan antibiotik sembarangan, ini nanti mengganggu pertumbuhan bakteri baik. Akhirnya nanti teman-teman gangguan pencernaan, iritasi pencernaan ya. Nah, inilah yang ditakutkan kalau teman-teman sembarangan mengkonsumsi antibiotik.
Yang ketiga, bakteri penyebab penyakit jadi kebal. Nah, jadi teman-teman, ya ini mungkin terjadi dan sering terjadi kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi antibiotik sembarangan, ya malah bakteri penyebab penyakitnya jadi kebal ataupun disebut dengan resistensi antibiotik. Karena apa? Ya, pertama bisa saja dosis yang teman-teman gunakan itu tidak tepat. Nah, kemudian juga teman-teman, jenis antibiotik yang teman-teman gunakan itu tidak tepat terhadap bakteri penyebab penyakit. Ya, akhirnya teman-teman mengkonsumsi antibiotik beberapa hari tidak sembuh-sembuh ya. Tidak ada mereda-redanya penyakit teman-teman. Nah, akhirnya bakterinya bukannya mati malah jadi kebal ya. Jadi resisten terhadap jenis antibiotik tertentu. Nah, jadi penting teman-teman menggunakan antibiotik tidak bisa sembarangan. Hanya iseng-iseng, hanya karena kira-kira atau nebak-nebak, atau hanya karena saran dari tetangga, itu nggak bisa. Kalau seandainya obat penurun panas, ya itu bisa teman-teman beli di apotek ya, karena itu dijual ya, tidak harus dengan resep dokter, itu bisa. Tapi kalau antibiotik ini tidak bisa. Saya ulangi teman-teman, ya dalam menggunakan antibiotik itu harus tahu jenis antibiotik yang teman-teman gunakan bagaimana, ya jenis apa, dan bakteri penyebab penyakitnya bakteri apa. Nah, jadi pas ya digunakan antibiotik untuk membunuh bakteri tersebut. Ya jangan nanti hanya iseng-iseng akhirnya bakterinya nggak mati malah jadi kebal. Yang keempat, mempengaruhi kinerja otak. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan antibiotik sembarangan, ya ini memungkinkan untuk meningkatkan resiko ya otak teman-teman akan ikut terganggu. Ya kinerjanya nggak maksimal, ya bisa meningkatkan teman-teman resiko depresi, ya gangguan kecemasan. Nah, jadi teman-teman ya jangan gunakan antibiotik sembarangan karena itu pengaruhnya kemana-mana. Nanti teman-teman ya jadi nggak tenang, ya kemudian jadi pikirannya nggak jelas. Nah, jadi memang penting menggunakan antibiotik harus dengan resep dokter ya sesuai dengan petunjuk maupun dari anjurannya. Yang kelima, memicu kegemukan. Nah, ini paling sering pada anak-anak ya. Misalkan teman-teman memberikan antibiotik pada anak-anak ya tanpa resep dokter ya digunakan terus-menerus, ini bisa meningkatkan risiko anak-anak tersebut mengalami kegemukan. Nah, ini efeknya jangka panjang. Kalau nanti anak-anak tersebut gemuk ya ataupun obesitas, nah ini akan meningkatkan risiko anak tersebut bisa terkena nantinya diabetes ya. Nah, jadi jangan dianggap remeh karena obesitas ataupun kegemukan jangka panjangnya lama-lama meningkatkan risiko terkena diabetes. Nah, yang harus digarisbawahi juga, untuk dosis anak-anak penggunaan antibiotik itu memang agak ribet ya, karena harus sesuai dengan berat badan. Nah, jadi teman-teman ya jangan sembarangan mengkonsumsi antibiotik ya, untuk anak-anak apalagi untuk dewasa pun juga demikian. Yang keenam, terjadi reaksi alergi. Nah, teman-teman ya banyak orang yang memiliki alergi terhadap jenis antibiotik tertentu. Nah, teman-teman nggak boleh menganggap remeh masalah reaksi alergi antibiotik ya. Nah, bisa saja ketika teman-teman menggunakan antibiotik itu alergi, karena jenis antibiotik itu ada banyak. Ya, mungkin alergi terhadap jenis antibiotik A atau B atau C gitu ya. Nah, jadi memang harus hati-hati. Nah, misalkan teman-teman menggunakan antibiotik tiba-tiba alergi, nah apa yang teman-teman lakukan? Nah, tapi kalau seandainya teman-teman menggunakan antibiotik dengan resep dokter ya, nah ini akan memungkinkan lebih aman. Nah, walaupun dengan resep dokter pun itu masih bisa timbul reaksi alergi. Nah, tetapi ini jauh lebih aman. Ya, apalagi kalau misalkan teman-teman memang memiliki riwayat alergi. Nah, ini memang harus hati-hati. Ya, harus dipantau, harus diingat-ingat. Karena bisa saja teman-teman alergi juga terhadap jenis antibiotik tertentu. Nah, jadi teman-teman, ya kalau seandainya teman-teman mengalami reaksi alergi karena mengkonsumsi antibiotik, ya itu berarti teman-teman nggak boleh mengkonsumsi antibiotik jenis itu ya. Nah, apapun itu jenisnya, kalau seandainya masih satu golongan itu nggak boleh.
Kemudian juga kalau seandainya teman-teman mengalami reaksi alergi, itu harus tahu bagaimana cara mengatasi reaksi yang timbul. Misalkan kalau hanya gatal-gatal, ya, timbul ruam-ruam di kulit, bengkak-bengkak di wajah, ya, kalau paling parah itu sampai kesulitan bernafas, ya, gangguan pernapasan, ya, bahkan pingsan ataupun mengalami shock anafilaksis. Nah, ini tentu merupakan kondisi yang gawat, ya, yang harus segera dibawa ke UGD kalau perlu. Nah, jadi teman-teman, ya, penting untuk berkonsultasi ke dokter ketika menggunakan obat-obatan. Jangan hanya karena punya duit, ya, punya uang, beli sendiri obat di apotek, itu nggak boleh. Karena itu tadi, ya, banyak sekali bahayanya yang teman-teman hampiri, ya. Nah, yang teman-teman hampiri karena mengkonsumsi tanpa resep dokter. Oke teman-teman, silakan tulis di kolom komentar tentang judul video ini, pendapat teman-teman bagaimana. Jangan lupa like, share, ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Salam sehat, sampai jumpa.